Rekan ASN yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aidil Awal, analis kebijakan pada Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur, yang pada hari ini bertindak sebagai moderator wisatanya kebijakan Pan RB yang berjudul Kesejahteraan Pegawai ASN saat ini. Sekedar informasi buat rekan ASN semua bahwa Kementerian Pan RB pada waktu lalu pernah melakukan survei kepada ASN. Apa saja sih yang menjadi ekspektasi ketika akan menjadi seorang ASN. Nah, salah satu ekspektasi ASN itu terkait dengan kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition. Nah, sistem reward dan recognition ini yang dibutuhkan adalah yang bersifat adil, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan paparan dari narasumber yang tentunya kompeten di bidang terkait dengan kesejahteraan, yang nantinya akan menjelaskan terkait kebijakan apa saja yang ada pada saat ini terkait dengan kesejahteraan pegawai ASN, mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, apakah komponen kesejahteraan ASN tersebut sudah dapat dikatakan adil? Nanti kita akan menyaksikan seperti apa. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu Bapak Dimas Ahmad Azhari, SBSN, analis kebijakan pada Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur, yang nantinya akan memaparkan terkait dengan kesejahteraan ASN pada saat ini. Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan ASN bahwa kegiatan ini akan dimulai dengan sesi paparan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu yang bergabung melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Kementerian Pan RB dapat menyampaikan pertanyaan dengan raise hand dan berinteraksi langsung dengan narasumber pada Zoom meeting, atau dapat menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat di YouTube Kementerian Pan RB. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Pak Amar untuk menyampaikan materi. Untuk waktu dan layar kami serahkan ke Pak Amar. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta wisatanya kebijakan Pan RB pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ahmad Azhari, atau biasa dikenal kami dari Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Kementerian Pan RB. Pada hari ini kami mungkin akan memaparkan beberapa hal yang harusnya diketahui oleh seluruh pegawai ASN terkait dengan apa saja yang menjadi hak kita sebagai ASN, dan juga aspek-aspek apa saja yang menjadi aspek kesejahteraan yang diatur oleh undang-undang gitu ya. Baik, izinkan kami untuk berbagi layar dengan Bapak Ibu semua. Kepada host mungkin kami izin untuk berbagi layar. Baik, terima kasih. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan bersama Bapak dan Ibu semua, antara lain mengenai dasar hukum apa saja yang mungkin perlu kita ketahui terkait dengan kesejahteraan pegawai ASN. Yang kedua adalah konsep kesejahteraan di dalam Undang-Undang ASN, itu seperti apa, dan yang ketiga mungkin ini yang akan kami elaborasi agak lebih panjang pembahasannya mengenai komponen kesejahteraan apa saja yang semestinya bisa kita terima sebagai ASN. Maaf. Pertama, mengenai dasar hukum. Kalau dilihat di sini, sebetulnya ini hanya sebagian kecil saja dari dasar hukum yang perlu kita ketahui mengenai kesejahteraan ASN. Yang utama memang adalah Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, tapi sebetulnya saat ini karena masih ada beberapa peraturan turunan gitu ya, yang terkait dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang masih belum diatur dalam peraturan pemerintah.
selain pada PP 11 di tahun 2017, karena masih belum ada pengaturan lebih lanjutnya, saat ini kita masih menggunakan peraturan lama, khususnya dalam hal gaji dan pensiun. Di mana untuk gaji kita masih pakai peraturan dari tahun 1977, dan untuk pensiun kita masih menggunakan peraturan dari tahun 1969. Mungkin sudah sangat lama sekali peraturan tersebut, dan yang tahun 77 mungkin sudah direvisi berkali-kali, tapi revisinya sepaham kami hanya pada besaran angkanya saja. Terakhir tahun 2019 yang teman-teman semua tahu. Kita naik gaji tahun 2019 terakhir, dan sampai saat ini belum ada lagi. Kemudian selain undang-undang ASN juga ternyata kita perlu melihat ke undang-undang yang lain juga, karena ada peraturan-peraturan turunannya yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN. Contoh yang paling dekat gitu ya dengan kami, karena kebetulan kantornya juga di seberang kantor kami, yaitu teman-teman di Kemendikbud gitu ya. Nanti ada undang-undang tentang Sisiknas yang diturunkan ke dalam PP nomor 41 tahun 2009, yang di sana memuat tentang tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan kehormatan profesor. Nah, itu di sana berarti ada aspek kesejahteraan ASN untuk jabatan fungsional tertentu gitu ya, yang diatur dengan peraturan lain yang bukan diturunkan dari undang-undang ASN. Nah, mungkin sampai detik ini gitu ya, kami sendiri belum bisa melakukan pemetaan secara keseluruhan sampai pada level perka, perkada, kemudian peraturan menteri dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Tapi secara umum kita yang perlu ketahui adalah undang-undang ASN, kemudian mungkin PP 11 dan perubahannya itu PP 17 tahun 2020, kemudian peraturan tentang gaji dan peraturan tentang pensiun. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa konsep terkait dengan kesejahteraan gitu ya. Sebetulnya apa sih kesejahteraan itu? Kalau kita lihat secara umum ya, konsep kesejahteraan biasa orang-orang sebut sebagai welfare atau well-being. Kalau well-being itu kalau kita lihat dari definisi-definisi yang ada di luar gitu ya, termasuk dari Oxford misalnya, well-being itu biasanya didekatkan dengan kebahagiaan, kesehatan, kemudian dan perkara-perkara lain yang mungkin agak berbeda-beda dari setiap definisi gitu. Tapi secara umum yang melekat dengan individu terkait dengan kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau welfare sendiri adalah well-being yang terjadi pada satu kelompok manusia gitu ya, bisa dalam keluarga, well-being dari masing-masing anggota keluarganya itu menjadi tingkatan welfare atau kesejahteraan dari keluarganya. Tapi kalau di negara otomatis adalah tingkat kesejahteraan dari sebuah negara gitu, kelompoknya lebih besar lagi. Tapi kalau kita melihat dari ASN sendiri, di pasal 2 Undang-Undang ASN, kita melihat ada hal-hal yang menjadi asas dari penyelenggaraan kebijakan serta manajemen ASN, di mana dari 13 asas itu, beberapa diantaranya adalah, bisa kita lihat di layar ya, yaitu non-diskriminatif, kemudian persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan ada juga asas kesejahteraan. Jadi dalam kita membuat kebijakan mengenai ASN dan melaksanakan manajemen ASN-nya itu, kita harus mempertimbangkan hal-hal ini loh sebagai asas gitu. Di antaranya adalah kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan, persatuan dan kesatuan. Kemudian secara konsep kesejahteraan, kalau dibaca-baca di Undang-Undang ASN sebenarnya tidak ada ya kalimat kesejahteraan lain selain dengan asas di atas. Tapi ada hal-hal yang disebut sebagai hak gitu ya, hak bagi ASN, baik PNS maupun P3K. Dimana kalau kita baca lebih ke bawah lagi di pasal 21 dan 22 disebutkan gitu ya, ada hak-haknya PNS sama P3K yang mungkin agak berbeda ya. Dimana kalau PNS berhak menerima gaji, kemudian tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, kemudian pengembangan kompetensi. Tapi kalau kita lihat di P3K, sebetulnya hampir mirip dengan
PNS bedanya hanya tidak ada pencantuman fasilitas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Mungkin itu agak perbedaan sedikit dari P3K. Secara yang lain sebetulnya sama ya antara PNS dengan P3K. Nah, kemudian selain dari komponen-komponen tersebut, ada juga nih ASN sebetulnya bisa diberikan penghargaan di pasal 82 dan 83. Jadi kita lihat PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa apa saja. Di Undang-Undang ASN diatur bentuknya ada tanda kehormatan, kemudian ada kenaikan pangkat istimewa, yaitu orang bisa naik pangkat sebelum waktunya dia naik pangkat. Kemudian ada kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Jadi harusnya ini juga pengembangan kompetensi adalah salah satu hal yang bisa dijadikan strategi gitu ya untuk memberikan motivasi lebih kepada pegawai. Gitu. Kemudian untuk ada juga kesempatan untuk menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Gitu. Nah, dari aspek remunerasi sendiri sebetulnya kita dunia human capital atau human resource kita mengenal ada 3P gitu ya, pay for person, pay for position, kemudian pay for performance. Di mana pay for person berarti kita membayar orang untuk dianya, untuk waktunya dia yang diberikan kepada kita sebagai individu yang memiliki potensi gitu. Kemudian yang kedua pay for position, pada jabatannya, kepada wewenang yang dia miliki ketika dia menduduki jabatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pay for performance, yaitu untuk kinerjanya dia sebagai seorang individu. Nah, untuk pay for person saat ini mungkin kita bisa lekatkan kepada gaji dan tunjangan kemahalan, di mana gaji dan tunjangan kemahalan ini diatur dalam Undang-Undang ASN ya, tapi mungkin dalam hal tunjangan kemahalan, peraturan terkait dengan tunjangan kemahalan ini masih belum ada untuk pelaksanaannya saat ini. Kemudian untuk tunjangan kinerja, itu kita jadi lekatkan kepada pay for performance. Jadi sesuai dengan Undang-Undang ASN, tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja. Nah, saat ini secara teknis mungkin masih banyak yang melekatkan tunjangan kinerja hanya pada aspek disiplin gitu ya, presensi dan sebagainya. Tapi sudah ada banyak juga instansi yang menerapkan tunjangan kinerja dibayarkan berbasis dari pencapaian kinerja individu atau dari nilai SKP seorang individu. Kemudian yang terakhir untuk pay for position, kita bisa lihat ada tunjangan jabatan yang saat ini bisa didapatkan oleh ASN. Bahasa dasar hukumnya kita bisa lihat di Perpres 26 tahun 2007. Di sana mengatur tentang tunjangan jabatan strukturalnya. Kemudian masing-masing tunjangan jabatan fungsional itu diatur dalam Perpresnya tersendiri. Kemudian ada Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum untuk jabatan pelaksana. Baik, selanjutnya kalau kita lihat di aspek gaji ya, di tabel ini kita bisa lihat ada perbedaan antara gaji PNS dengan gaji P3K, di mana untuk jabatan PNS yang terendah gitu ya dengan masa kerja yang paling awal ada di 1,5 juta gitu. Kemudian untuk P3K ada di 1,7 mendekati 1,8 juta. Kenapa ada perbedaan antara gaji PNS dengan gaji P3K? Karena di sini gaji P3K itu sudah termasuk dengan pajak penghasilannya. Karena gaji PNS tidak pajaknya sudah dibayarkan oleh negara gitu ya. Kalau P3K pajaknya diinkludkan di dalam tabel gajinya sehingga ketika dipotong nanti ada potongannya dimasukkan dari gaji P3K ini. Mengenai teknis pemotongan untuk gaji P3K itu bisa dilihat secara lebih detail dalam PMK nomor 202 tahun 2020 ya. Kalau yang ingin tahu bagaimana pemotongan pajak terhadap gajinya P3K. Kemudian yang kedua ada tunjangan
kinerja, di mana tunjangan kinerja ini menjadi salah satu komponen dari penghasilan ASN yang bisa dibilang menyebabkan adanya disparitas gitu ya di kalangan ASN sendiri. Kalau kita melihat di sosial media mungkin ada istilah-istilah yang ASN sultan dengan jelata dan sebagainya. Tapi memang karena ada perbedaan dari penetapan tunjangan kinerja itu. Dimana kalau kita lihat di prosesnya perbedaannya ya untuk penetapan tunjangan kinerja di pusat prosesnya adalah jadi dia harus memiliki instansi itu memiliki nilai RB, kemudian harus memiliki evaluasi jabatan, kemudian mengajukan kepada Menpan sebagai yang nantinya akan memprakarsai gitu ya perpres untuk tunjangan kinerja dari instansinya, lalu presiden yang akan nanti menetapkan perpres dari tunjangan kinerjanya. Jadi tanda tangannya atau gong akhirnya adalah di presiden kalau untuk instansi pusat. Kalau di instansi daerah, jadi modalnya adalah FJAP, kemudian gubernur atau wali kota atau bupati dengan DPRD akan menyusun peraturan gubernur, peraturan wali kota atau peraturan bupati mengenai TPP ya untuk teman-teman di daerah. Kalau belum ada pergub atau perwali atau perbub, sepaham kami di peraturannya memang ada boleh dengan pemberian dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tapi secara formal harusnya diatur dalam pergub, perwali, atau perbub mengenai TPP dari teman-teman di daerah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tunjangan jabatan, di mana tunjangan jabatan ini ada 3 tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah tunjangan jabatan struktural. Nominalnya bisa dilihat oleh teman-teman di layar. Jadi ada dari eselon 5A 360.000 sampai dengan eselon 1A sejumlah 5.500.000. Dan secara prinsip ini adalah yang digunakan juga oleh teman-teman di jabatan fungsional. Karena di Kepres 87 tahun 1999 diatur bahwa setiap jenjang jabatan fungsional ini tidak boleh melebihi dari besaran jabatan struktural gitu, yang setara dengan jabatan fungsional tersebut. Kemudian kalau dilihat konversinya dengan bahasa di Undang-Undang ASN gitu ya, mungkin eselon 1A ini setara dengan JPT utama, eselon 1B dan sampai eselon 1A itu JPT Madya sebagian, yaitu Sekjen, Sestama, Irjen, Irtama, Deputi dan lain sebagainya. Kemudian eselon 2B sampai eselon 2A ini JPT Pratama, eselon 3B sampai eselon 3A itu administrator, kemudian eselon 4A sampai eselon 4B itu pengawas, eselon 5A adalah pelaksana biasanya. Kemudian untuk tunjangan dari jabatan fungsional, ini memang perpresnya cukup banyak karena diatur di masing-masing jabatan fungsional dengan mempertimbangkan job value dari masing-masing jabatan fungsional tersebut gitu ya. Kalau dilihat nilainya gitu minimal untuk kategori keterampilan dari jenjang pemula ada yang 200.000 nominalnya, untuk sampai jenjang penyeliannya 300.000. Kalau untuk nilai maksimalnya di kategori keterampilan 330.000 sampai dengan level penyeliannya 1.260.000. Kemudian untuk kategori keahlian untuk jenjang pertama paling kecil itu 260.000, kemudian jenjang utamanya 389.000 untuk yang paling kecil. Kalau untuk yang tertingginya di jenjang pertama itu 540.000 sampai dengan utamanya 2.295.000. Jadi lumayan ya tambahan untuk tunjangan jabatan fungsional atau struktural tadi. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman di jabatan pelaksana, ini bisa memperoleh tunjangan umum namanya, di mana untuk golongan 1 sampai dengan 4 itu nilainya berbeda, tapi kalau dilihat secara detail perbedaannya hanya Rp5.000 ya, mungkin dari tahun 2006 pula, mungkin saat itu masih relevan untuk tunjangan seperti ini, tapi mungkin bisa dikembangkan lah untuk yang akan datangnya.
Ya, kalau dari kami sebetulnya terkait dengan tunjangan umum ini kami jika ingin ada tambahan kami memotivasi rekan-rekan semua sih untuk beralih ke jabatan fungsional terdekat. Minimal bisa di jabatan kategori keterampilan ya. Ada tuh kenaikannya karena lumayan juga. Kemudian untuk selanjutnya ASN itu juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan gitu ya, baik PNS maupun P3K, dua-duanya memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, di mana manfaatnya ini sangat banyak ya. Ada yang bersifat medis sesuai dengan indikasi tanpa ada pembedaan iuran. Kemudian ada juga manfaat bersifat non medis yang berdasarkan iuran gitu ya. Untuk manfaat medisnya sendiri sebetulnya untuk BPJS Kesehatan ini sangat banyak ya, bisa dilihat secara detailnya di Perpres 82 tahun 2018 itu ya, untuk manfaat-manfaat apa saja yang bisa didapatkan. Karena yang kami ketahui di sana ada sampai rawat inap, kemudian ruang ICU pun di cover, KB, pelayanan darah juga, sampai dengan imunisasi rutin juga di cover oleh BPJS. Jadi sebetulnya sudah paket yang cukup lengkap. Mungkin yang bisa dikembangkan saat ini adalah pelayanannya mungkin ya untuk rekan-rekan ASN yang pasti membayar dengan iuran 1% dan 4% yang dibagi antara pegawai dengan pemerintah. Dan batas bawah dari pemotongan 1% dan 4% ini adalah gaji atau upah dari pegawai itu yang standarnya adalah upah minimum kota atau kabupaten. Sedangkan batas atasnya adalah sebesar 12 juta dan ini adalah batas terbaru dari Perpres nomor 64 tahun 2020. Selanjutnya untuk jaminan kesehatan utama. Jadi bagi rekan-rekan ASN yang berada pada level JPT gitu ya, bisa memperoleh tambahan berupa jaminan kesehatan utama yang dikelola oleh Jasindo, di mana sistem iurannya adalah full dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu pemerintah. Dan pesertanya adalah JPT Utama, JPT Madya, atau pejabat yang mendapat fasilitas setara dengan JPT Utama atau JPT Madya, termasuk dengan keluarganya, yaitu istri atau suami yang sah, dan 3 anak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian, yang mungkin banyak di antara kita yang belum begitu familiar dengan kedua jaminan ini. JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan ada juga tunjangan cacat gitu ya. Jadi kecelakaan kerjanya ini meliputi banyak hal ya, menjalankan tugas kewajiban dan lain-lain, sampai berangkat dari rumah ke kantor dan pulang dari kantor ke rumah itu juga termasuk ke dalam coverage dari kecelakaan kerja ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu berangkat kerja kemudian naudzubillah gitu ya ada jadi sesuatu, itu bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja gitu. Tapi dengan catatan jalur kerjanya memang masuk akal dan bisa dibuktikan gitu ya. Sepaham kami ada beberapa kasus yang agak sulit di cover akibat jalur kerjanya mampir ke tempat lain dan tidak bisa dibuktikan gitu ya kalau itu benar-benar berangkat kerja atau pulang kerja, bukan dari tempat yang berbeda gitu. Kemudian dikelolanya oleh PT Taspen dan iurannya adalah 0,24% dari gaji peserta setiap bulan. Jadi sebaiknya kita tahu karena setiap bulan kita mengiur sebanyak 0,24%. Mungkin kecil, tapi ya kita ada investasi di asuransi di sana gitu. Kemudian jaminan kematian. Terkait dengan jaminan kematian ini atau disingkat dengan JKM biasanya ya, adalah perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau ada rekan-rekan yang mungkin meninggal dunia karena
apa ya, karena memang sudah bukan karena kecelakaan kerja gitu ya. Jadi secara natural itu bisa memperoleh jaminan kematian. Di mana manfaatnya ada santunan sekaligus, kemudian ada uang duka wafatnya. Jadi ini berbeda ya, santunan sekaligus dengan uang duka wafat ini berbeda. Kemudian ada biaya pemakaman dan bantuan beasiswa untuk anak, di mana secara detail untuk manfaatnya dan nominalnya berapa, mungkin Bapak dan Ibu bisa merujuk kepada PP 70 tahun 2015 atau perubahannya. Kemudian untuk pengelolanya tetap di PT Taspen dan iurannya adalah 0,72% dari gaji peserta setiap bulan. Jadi sudah dibayarkan juga oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian ini mungkin yang salah satu komponen kesejahteraan yang bisa dibilang primadonanya untuk ASN, karena banyak dari rekan-rekan ASN yang ingin menjadi ASN karena jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya ASN. Ini mungkin perlu kita sampaikan dalam forum ini gitu ya, lebih detailnya lagi mengenai pensiun dan JHT ini. Jadi program pensiun kita adalah program manfaat pasti. Jadi rekan-rekan semua tidak perlu khawatir ke depannya karena sudah ada rumus untuk menghitung pensiunnya. Beda dengan jika kita naruh pensiun di swasta gitu ya. Mungkin sistemnya adalah iurannya yang pasti, tapi kemudian kita melihat pengembangan manfaatnya di kemudian hari seperti apa tergantung dengan kesehatan dari perusahaannya. Kalau pensiunnya PNS, itu manfaat pasti, manfaatnya sudah ada hitung-hitungannya, meskipun memang nominalnya sudah agak tidak relevan ya dengan kondisi saat ini. Karena rumusnya adalah bisa dilihat di sini, 2,5 kali masa kerja kali gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal 75% dari gaji pokok terakhir. Jadi sebesar-besarnya gaji pokok ASN 5,9 gitu ya, berarti hanya bisa mendapatkan 75%-nya saja. Kemudian tapi manfaatnya ini cukup long lasting karena untuk manfaat pensiun ASN ini bisa diterima untuk PNS ini dari pesertanya sendiri, kemudian bisa diturunkan ke janda atau dudanya, kemudian ke anaknya, di mana anaknya ini sampai dengan usia 25, kemudian atau sampai dengan anaknya menikah atau bekerja gitu ya, memperoleh penghasilan sendiri. Atau kalau tidak punya keluarga atau maksudnya tidak punya pasangan atau anak, bisa diberikan kepada orang tua juga. Di mana iuran kita setiap bulan adalah 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Dan pemerintah dalam hal ini tidak mengiur. Nah, untuk manfaat pensiun ini, mungkin banyak yang tidak tahu ya, kalau ASN misalnya ada yang mengundurkan diri atau pensiun dini, itu sebetulnya bisa diklaim manfaat pensiunnya. Kalau pensiun dini memang sudah diatur di dalam peraturan mengenai pensiun ya, yang tahun 69 itu, bahwa pensiun dininya ASN itu minimal usianya 50, kemudian minimal masa kerjanya juga 20 tahun gitu. Itu baru bisa mengajukan pensiun dini. Tapi kalau pensiun saat ini sebelum usia itu, tetap gimana caranya supaya bisa tetap mendapatkan manfaat pensiun? Nah, itu bisa sih diklaim. Karena diatur mengenai hal itu di PMK nomor 71 tahun 2008. Nah, di sana PMK-nya berjudul Pengembalian Nilai Tunai PNS berhenti tanpa hak pensiun. Jadi iuran kita selama ini yang 4,75% itu kalau kita berhenti di satu titik gitu ya, sebelum usia pensiun, itu bisa diklaim kalau belum 50 tahun dan belum masa kerja 20 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua, atau saat ini disebutnya masih tabungan hari tua, di mana ini meliputi asuransi dwiguna dan asuransi kematian, di mana asuransi dwiguna ini diberikan dalam hal peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, atau berhenti karena sebab-sebab lain. Jadi kalau kita
berhenti karena pensiun, itu selain dapat yang bulanan, kita juga bisa akan mendapatkan yang bentuknya lump sum ya, berupa tabungan hari tua gitu. Nilainya bervariasi sesuai dengan lama masa kerja dan jabatan gitu ya. Kemudian ada juga manfaat asuransi kematian diberikan dalam hal peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia. Jadi kalau tadi kita misalnya masih aktif dalam bekerja sebagai ASN, itu mendapatkan jaminan kematian kalau kita meninggal saat masih masa kerja gitu ya. Tapi kalau kita meninggal setelah pensiun, masih bisa mendapatkan manfaat asuransi kematiannya dari program tabungan hari tua yang dikelola Taspen saat ini gitu. Nah, kemudian saat ini kita masih bisa menerima berbagai bentuk penghasilan lain gitu ya, di luar dengan yang diatur oleh Undang-Undang ASN gitu, di mana diantaranya adalah tunjangan yang melekat pada gaji, yaitu tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan beras atau pangan, di mana itu semua masih diatur di peraturan gaji yang lama ya, yang nomor 7 tahun 1977. Itu masih bisa diterima saat ini. Kemudian tunjangan jabatan juga, karena itu pra Undang-Undang ASN juga, itu masih bisa kita terima saat ini. Kemudian ada juga honorarium dan fasilitas mungkin ya, yang bisa kita dapatkan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Dan tunjangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti tunjangan profesi guru yang diatur dari peraturan yang bukan di bawah dari Undang-Undang ASN. Kemudian ada juga tunjangan khusus di beberapa lembaga non-struktural dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada satu hal yang perlu kami remind lagi kepada rekan-rekan semua yang yang sudah bekerja sangat keras gitu ya. Jangan lupa untuk cuti, karena di ASN ini kita punya manfaat cuti yang sangat bervariasi ya. Dan mungkin ini juga hal yang harusnya lebih banyak disampaikan dan diingatkan kepada rekan-rekan bahwa kita semua punya cuti banyak loh gitu. Yang pertama, kita punya cuti tahunan, di mana jika ASN sudah bekerja 1 tahun secara terus-menerus, kita berhak nih mendapatkan cuti tahunan ini. Lamanya seberapa lama? Yaitu 12 hari kerja. Kemudian yang meng-ACC adalah PPK atau yang menerima delegasi untuk kewenangan itu, dan ini dapat diakumulasi ke tahun berikutnya. Jadi kalau kita punya 12 hari kerja tidak dipakai gitu ya, tahun berikutnya bisa ditambah sampai dengan 2 tahun berturut-turut itu. Kalau tidak dipakai maksimalnya 24 hari kerja. Jadi kalau 2 tahun berturut-turut nggak ngambil cuti sama sekali gitu ya, cuti tahunan, nanti di tahun ketiga berarti total cuti tahunannya bisa mencapai 24 hari kerja. Kemudian untuk cuti besar, kalau ASN sudah atau PNS dia sudah bekerja selama 5 tahun terus-menerus, dia bisa memperoleh cuti besar paling lama 3 bulan. Itu dengan ACC atau persetujuan dari PPK atau penerima delegasi kewenangannya. Dan untuk ASN yang sudah mengambil cuti besar ini tidak berhak atas cuti tahunan di tahun yang sama gitu. Jadi kalau sudah 3 bulan cuti besar, yang 12 di atas cuti tahunannya tidak bisa diambil gitu. Kemudian untuk cuti sakit, sebenarnya ada ya cuti sakit diatur di PP 11 gitu ya. Di sini ada 1 hari sampai dengan 18 bulan gitu ya, 12 bulan plus 6 bulan gitu. Di mana diisi oleh PPK, dan memang syaratnya adalah harus dengan keterangan dokter gitu ya. Dokter pemerintah khususnya kalau yang jangka waktunya sudah menahun. Kemudian ini kalau kasusnya adalah cuti karena kecelakaan kerja, kan diatur di cuti sakit ini adalah sampai dengan sembuh gitu. Kemudian untuk cuti melahirkan, di sini di ASN ini diberikan cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga. Kalau ada anak selanjutnya, itu anak keempat bisa menggunakan cuti besar gitu ya, untuk cuti melahirkannya. Lamanya selama 3 bulan,
dan di-ACC oleh PPK atau penerima delegasi wewenang. Kemudian ada juga cuti karena alasan penting. Alasan pentingnya apa saja yang dianggap bisa menjadi alasan untuk cuti, yaitu melakukan perkawinan atau menikah ya. Kemudian ada keluarga, istri, anak, orang tua gitu yang sakit keras atau meninggal. Kemudian untuk rekan-rekan yang ditugaskan di daerah konflik, itu bisa mendapatkan cuti karena alasan penting untuk pemulihan kejiwaan gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental dari area konflik tersebut. Gitu. Lamanya paling lama adalah 1 bulan gitu ya, dengan persetujuan dari PPK atau yang menerima delegasi kewenangan. Dan jika tidak sempat gitu ya untuk menerima izin dari PPK karena mungkin cukup panjang gitu ya birokrasi sampai ke PPK-nya, bisa dilakukan cuti dengan izin sementara ke atasan di unit kerjanya untuk diteruskan kepada PPK. Jadi atasan nanti akan meneruskan kepada PPK untuk disetujui. Kemudian ada juga cuti bersama. Ini mungkin yang nggak bisa diterima secara utuh sama teman-teman di swasta. Mana cuti bersama ini adalah cuti yang ditetapkan oleh presiden gitu ya. Untuk kita ASN cuti tahunannya aman dan bahkan bisa ditambah. Jadi untuk jabatan-jabatan tertentu yang tidak bisa off duty gitu ya karena harus menjaga rumah sakit atau menjaga perbatasan gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengikuti cuti bersama yang ditetapkan oleh presiden ini, itu bisa menambah jumlah cuti tahunannya dia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara. Jadi untuk ASN yang sudah PNS yang sudah bekerja selama 5 tahun terus-menerus gitu ya, jadi dia bisa mendapatkan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 tahun dan bisa diperpanjang selama 1 tahun. Disetujui oleh PPK dan dengan persetujuan dari Kepala BKN. Jadi ada 2 ya yang menyetujui, PPK-nya oke, kemudian ada persetujuan dari Kepala BKN. Nah, untuk cuti di luar tanggungan negara ini, ASN tidak menerima penghasilan sama sekali, kemudian dia juga berhenti dari jabatannya saat ini, dan informasinya nanti akan dibuka dan diisi oleh orang lain. Kemudian masa kerjanya juga tidak dihitung, jadi di-freeze dulu. Kalau dia cuti tahunan benar-benar cuti di luar tanggungan negara benar-benar 4 tahun, ya pas masuk nggak ujuk-ujuk bisa naik gitu ya, naik ke pangkat selanjutnya. Jadi di freeze, masa kerjanya tidak dihitung. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Harapan kami sih dari penjelasan kami ini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan kami juga berharap ada pertanyaan, ada saran, ada masukan gitu ya untuk perbaikan kesejahteraan ASN di masa depan. Harapan kami adalah kita bisa membantu kami untuk membantu kita bersama. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Amar atas penjelasannya. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan dasar hukum, terkait dengan kebijakan kesejahteraan saat ini, konsepnya kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang ASN seperti apa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa komponen kesejahteraan mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas. Baik, selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting. Untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu raise hand dan memberikan pertanyaan ketika kami persilakan. Untuk kesempatan sesi pertama mungkin kami berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Baik, di Zoom sudah ada yang raise hand. Pertama Bu Dinda ya, Bu Dinda dari PPK Balikpapan, silakan untuk memberikan pertanyaan dengan mengaktifkan kamera Zoom-nya. Silakan Ibu Dinda. Iya, terima kasih moderator buat kesempatan yang sudah diberikan. Pembahasannya juga sangat mencerahkan ya. Perkenalkan, saya Dinda dari P3K Balikpapan, angkatan 2022, kemarin baru saja direkrut. Nah, saya ini kan ngedaftar P3K ya berdasarkan
sosialisasi dari Menpan RB, kemudian Kepala BKN, semuanya menyatakan bahwa tunjangan dan gaji yang didapat akan sama seperti PNS, kecuali untuk nggak dapat pensiun gitu ya, karena sifatnya kontrak. Nah, hal-hal itu juga memang dicek lagi di dalam aturan, memang aturan yang tadi sudah disebutkan sama narasumber kayak di PP 49, kemudian di Perpres 98 kayak gitu. Nah, itu tuh semuanya bahasanya PPK diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika daftarlah saya kan dengan meninggalkan pekerjaan yang lama gitu. Tahu-taunya pas saya keterima dan setelah saya sekitar 3 minggu setelah dilantik, barulah saya mengetahui ternyata untuk di P3K Balikpapan ini ada perbedaan tunjangan yang diterapkan antara PNS dan P3K-nya kayak gitu. Nah, saya sudah melakukan upaya-upaya kayak kemarin bersurat kayak gitu ke Wali Kota dengan tebusan ke BKPSDM, mempertanyakan penjelasannya dasarnya itu apa kayak gitu. Cuma kan nggak tahu apakah nanti akan ditindaklanjuti atau seperti apa kayak gitu. Saya juga sudah mencoba kemarin melaporkan lewat Span Lapor, kemudian dari admin Span Lapor didisposisikannya lagi ternyata ke Pemkot Balikpapan, kemudian didisposisikan lagi ke BKPSDM seperti itu. Nah, tadi sudah dijelasin soal penetapan tukin itu untuk daerah itu melalui evaluasi jabatan, kemudian berakhir di perwali. Nah, pertanyaan saya, gimana sih pengaturannya? Memang itu ada di ranahnya perwali, artinya kebijakan harus menetapkan berapa nominal tunjangan untuk ASN itu di perwali. Cuma yang mau saya pertanyakan memang apakah dibuka ruang ada perbedaan antara tunjangan yang didapat oleh PNS dan P3K kayak gitu. Kalaupun iya, indikatornya itu apa? Apakah karena dari rekrutmennya dia berbeda, analisis beban kerjanya, atau seperti apa gitu? Gitu Mbak penjelasannya, pertanyaannya, semoga bisa dijawab gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dinda. Pertanyaannya tadi sudah kita tampung dulu ya. Untuk selanjutnya penanya kedua, kami persilakan ke Pak Hendra Hana dari BPS. Silakan Pak. Cek, suara saya masuk Bapak? Jelas Pak, masuk Pak. Oke. Iya, yang pertama yang saya ingin tanyakan kesempatan ini terkait dengan rekomendasi dari lulus UKOM SDM yang dilakukan oleh BKN. Itu UKOM-nya periode April. Kalau dari rekomendasi BKN sendiri sudah terbit di tanggal 3 Mei. Kemudian info yang kami dapatkan dari BPS Pusat, rekomendasi dari Kemenpan yang belum. Kemudian pertanyaannya, kemana saya bisa bertanya terkait dengan surat rekomendasi tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pada saat pembahasan materi dari pemateri, ada disebutkan job value untuk tunjangan fungsional. Saya sedikit tertarik karena melihat, saya contohkan analis SDM aparatur ahli muda, dia grade-nya grade 10, tunjangan jabatannya 900 ribuan itu, 9 berapa ya, lupa juga saya pastinya. Kemudian ada lagi jabatan analis hukum muda, dia grade-nya di grade 9, tapi tunjangan jabatannya di 1.100.000 ribuan itu. Jadi ada perbedaan walaupun dengan jenjang jabatan yang sama-sama muda. Kemudian ada lagi jabatan analis anggaran. Dia jenjang analis anggaran muda, grade-nya 10, tunjangan jabatannya yang paling maksimal diambil. Pertanyaan saya, job value itu disusunnya berdasarkan apa atau kriterianya seperti apa? Berikutnya ada lagi satu yang menarik terkait dengan pelaksana yang tunjangan jabatan umumnya yang kecil. Materi juga sempat menyampaikan, ayo beralih ke jabatan fungsional. Kalau saya ada contoh kasusnya, misalnya di Badan Pusat Statistik di kami, untuk Kasubag kepegawaian, Kasubag tata usaha, Kasubag umum di kabupaten kota, itu level eselon 4, kalau mereka berhenti menjadi Kasubag karena hanya jabatan struktural,
mau ke fungsional dengan masa kerja yang rata-rata sudah puluhan tahun, tapi dengan Permenpan 1 2023 yang harus mereka kembali ke pertama, kok rasanya asas kesetaraan, keadilan itu masih jomplang sekali saya rasa. Itu aja sih Mas yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra pertanyaannya. Kita sudah tampung untuk dijawab. Untuk yang ketiga, ini kami persilakan kepada bagian organisasi Kabupaten Tanah Bumbu. Kami silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Pak? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Ridar Imanuddin Yakub. Sekarang sebagai jabatan analis kebijakan hasil penyetaraan. Yang ingin saya tanyakan singkat aja Pak. Mengenai pejabat hasil penyetaraan ini, sampai sekarang kami, di kabupaten kami masih dibayarkan sesuai jabatan awal sekitar 540 sesuai eselon 4. Hak kami sebagai jabatan fungsional ini dibayarkan sesuai jabatan fungsional analis kebijakan sekitar 900 itu, dan jabatan fungsional lainnya apakah sudah bisa diperlakukan? Kalau sudah bisa, dasar hukum kami untuk berargumen ke bagian badan keuangan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridar dari bagian organisasi Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi ada 3 Pak Amar pertanyaan dari mungkin saya rekap ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama Bu Dinda terkait dengan tunjangan gaji dan tunjangan dari P3K seperti apa. Terus Pak Hendra dari BPS terkait dengan hukum tadi menanyakan kemana alurnya. Terkait job assessment dan terkait dengan tunjangan jabatan umum, dan Pak Ridar terkait dengan penghasilan pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Amar, silakan. Baik, terima kasih Mas Aidil, Bapak dan Ibu. Kami mohon izin ya untuk mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan semua. Pertama, mengenai pertanyaan Mbak Dinda di Balikpapan yang sudah masuk menjadi P3K, kemudian melihat peraturan seharusnya memperoleh apa tunjangan yang diterima oleh PNS juga, gitu. Tapi secara praktik di tempatnya bekerja ada perbedaan tunjangan. Apakah memang dibuka ruang untuk ada pembedaan tunjangan tersebut. Nah, kebetulan memang saat ini untuk peraturan perundang-undangannya baik PNS maupun P3K gitu ya, di pusat dengan di daerah, pembebanan dari APBN dengan APBD. Jadi ada perbedaan tuh ya. Untuk gaji dan tunjangannya ASN di pusat dibebankan kepada APBN, kemudian di daerah dibebankan kepada APBD, itu di Undang-Undang ASN. Kemudian apakah dibuka ruang kalau melihat tadi ya mengenai penetapan peraturan yang menetapkan TPP serta Tukin, memang agak berbeda ya gongnya. Kalau untuk yang Tukin di instansi pusat ada di Bapak Presiden. Kemudian untuk yang di instansi daerah diatur dengan perwali gitu ya, atau pergub atau perbub. Jadi memang gongnya ada di kepala daerah. Jadi mungkin di sini secara prinsip seharusnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau secara praktik ada pertimbangan dari DPRD dengan kepala daerah gitu ya yang menetapkan pergub, perwali atau perbubnya mengenai itu berbeda. Mungkin ini perlu menjadi bahan evaluasi dari kami juga. Terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti kami akan coba sampaikan kepada pimpinan mengenai isu ini, karena yang diharapkan bisa diterima oleh rekan-rekan P3K saat direkrut adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang umum gitu ya. Jadi kami harapnya P3K karena direkrut secara profesional gitu ya untuk masuk ke dalam pemerintahan bisa memperoleh apa yang diterima juga oleh PNS. Karena sama persis pun peraturan perundang-undangan
yang paling tingginya tidak memberikan pensiun gitu ya untuk P3K. Jadi tapi yang lainnya diatur secara sama, semestinya penerapannya adalah sama. Jadi instansi daerah yang mengadakan P3K memang harusnya sudah mempersiapkan anggaran gitu ya untuk memberikan apa yang diberikan kepada PNS juga gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan ke kami juga. Terima kasih. Mungkin nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan gitu ya untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian Mas, saya ya boleh baik. sampaikan kalau untuk di Balikpapan sendiri untuk nominal jumlah perbedaan yang tadi saya sebutkan itu nggak dituangkannya dalam peraturan wali kota, tapi dituangkannya dalam surat keputusan seperti itu. Nah, dari saya sih sudah mencoba jalur-jalur untuk seperti bersurat gitu. Nah, mungkin dari Menpan RB mohon bantuannya Pak, karena kurang lebihnya sih saya merasa sangat tertipu dan dirugikan ya, karena saya pikir akan menerima sebagaimana yang di PNS tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau mengacu ke Undang-Undang Pemerintah Daerah kan di pasal 17 terkait kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah di atasnya, dalam hal ini ada PP, ada Perpres kayak gitu, dan ada Permendagri. Minta tolong Pak mungkin dilakukan pembinaan seperti itu, atau kita dari kami sih sudah mencoba bersurat kayak gitu, atau ada arahan buat kami supaya setidaknya mungkin mendapat pendampingan atau seperti apa gitu untuk menghadapi pemerintah Kota Balikpapan. Maksudnya meluruskan hal ini seperti itu, Pak. Tambah lagi ini bukan di Perwali gitu, Pak, tapi di surat keputusan. Ya, terima kasih ya, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Dinda tadi ya. Mungkin ini juga perlu kami koordinasikan dengan teman-teman di Kemendagri ya, karena memang yang biasanya menetapkan anggarannya gitu ya untuk di daerah itu teman-teman di Kemendagri. Mungkin masukan untuk rekan-rekan saat ini paling hanya bisa wait and see atau bisa bersurat kepada kami juga gitu ya di Kementerian Pan RB untuk nanti menjadi alasan kami untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kemendagri dan di pemerintah daerahnya gitu ya. Mungkin demikian sementara gitu yang bisa kami jawab gitu untuk pertanyaannya Mbak Dinda tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh diulangi Mas Aidil. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi dari Pak Hendra terkait dengan alur uji kom seperti apa. Dia menanyakan alurnya kemana untuk untuk menanyakan mungkin seperti itu ya Pak Hendra ya. Selanjutnya terkait dengan job value dari tunjangan jabatan fungsional tadi disebutkan bahwa yang pertama tentang surat rekomendasi hasil UKOM. Baik, tadi yang terkait dengan UKOM, terus terkait dengan job value, terkait dengan tunjangan jabatan fungsional yang berbeda-beda, dan terkait dengan tunjangan umum ya tadi yang untuk jabatan pelaksana. Silakan mungkin Pak Ahmad, silakan untuk dijawab. Ya, baik Pak, izin Pak ya, saya konfirmasi ulang nih Pak ya. Berarti terkait dengan yang uji kompetensi tadi sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN per tanggal 3 Mei ya Pak ya. Kemudian yang belum didapatkan adalah rekomendasi dari Kementerian Pan RB gitu. Ya. Sebetulnya Bapak bisa bertanya kepada kami sih Pak, karena ada salah satu unit kerja kami yang menangani terkait dengan jabatan fungsional khususnya ya. Nah, mungkin Bapak bisa bersurat kepada Deputi SDM Aparatur atau asisten deputi yang menangani terkait dengan jabatan fungsional tersebut. Kemudian tapi isu ini akan kami up secara segera sih Pak ya ke rekan kami yang menangani jabatan fungsional. Mungkin bisa dicatat Mas Aidil atas nama siapa dan mungkin untuk jabatan apa gitu Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai job value yang menjadi dasar untuk penetapan tunjangan jabatan fungsional gitu ya. Kenapa grade-nya sama, mungkin jenjang jabatannya sama, tapi
ada perbedaan dari masing-masing jabatan fungsional sendiri gitu. Nah, pertanyaan ini mungkin kalau kami jawab sebetulnya tidak akan sempurna, Pak. Karena proses uji ini ada di 2 tempat. Jadi pertama di Kementerian Pan-RB, kita biasanya melakukan uji untuk tunjangan jabatan fungsional ini dari berkas, Pak. Jadi dari orang yang membuat jabatan fungsionalnya. Jadi kita lihat berkasnya, kita lihat kerjaan apa yang akan dikerjakan, rencana beban kerjanya seperti apa, rencana orang yang akan menduduki atau formasinya nanti ke depannya seperti apa, 5 tahun ke depan gitu ya, seperti apa. Tapi setelah dari kami gitu ya, kami kan membuat rekomendasi range untuk nilainya gitu ya. Lalu kami ajukan lagi ke teman-teman di Kementerian Keuangan sebagai yang punya anggaran gitu ya. Nah, di sana sepaham kami ada satu lagi proses untuk mengevaluasi jabatannya lagi lah ya, atau asesmen jabatannya lagi gitu. Dan di sana sepertinya menggunakan metode yang berbeda. Yang kami tahu katanya kalau di sana adalah metodenya menanyakan langsung kepada orang yang sudah bekerja. Jadi kepada orang yang jabatan yang sudah memang diisi oleh pejabat tertentu gitu, dan sudah bekerja. Nah, itu prosesnya kami kurang tahu seperti apa saja yang dinilai di sana gitu. Jadi mungkin agak kurang lengkap ya jawaban dari kami. Tapi kalau di Kemenpan RB, karena kami juga salah satu yang menangani penyusunan jabatan fungsional baru gitu ya, yang kami nilai adalah yaitu yang sudah dinilai sebelumnya gitu ya. Jadi secara berkas, secara perencanaan, secara naskah akademik seperti apa di kami seperti itu, dan forecasting untuk pengisian jabatan tersebut untuk 5 tahun ke depan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk pejabat struktural gitu ya yang saat ini misalnya ingin berpindah ke jabatan fungsional, harus dimulai lagi dari pertama. Itu agak kurang fair gitu ya Pak ya. Ya mungkin sebetulnya dalam satu sisi iya ya Pak ya, karena teman-teman yang lainnya mungkin sebelumnya disetarakan langsung gitu ya, langsung naik ke jabatan tertentu. Tapi kalau untuk kebijakan yang baru, memang kami niatnya adalah lebih untuk menghargai jabatan-jabatan fungsional yang asli gitu ya, dari jabatan fungsional. Jadi memang teman-teman yang jabatan struktural mungkin bisa dilakukan uji kompetensi jika memang apa yang dikerjakan, apa yang yang menjadi keahlian yang bersangkutan gitu ya, ke jabatan fungsional yang baru itu memang linear gitu ya. Jadi memang ada perhitungan waktunya. Tapi secara umum kalau dengan peraturan yang baru gitu ya, kita ingin semuanya kalau berpindah ke jabatan yang baru memang mulai dari awal gitu untuk bisa meningkatkan ekspertisnya dari proses yang sama gitu. Seperti itu mungkin Pak. Tapi ya kedepannya mungkin menjadi evaluasi kami juga. Nanti kami akan melihat bagaimana respon dari teman-teman di seluruh instansi pemerintah mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan ini. Khususnya dari teman-teman jabatan fungsional yang memang masuk sudah jabatan fungsional gitu ya. Bagaimana mereka menerima teman-teman yang berpindah jabatan dari jabatan struktural dan sebaliknya, seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pejabat hasil penyetaraan yang masih dibayarkan tunjangan jabatan awalnya gitu ya. Nah, mengenai kebijakan tersebut, Bapak mungkin memang sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat ya, di Perpres nomor 50 tahun 2022 kemarin. Jadi memang penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi ini di freeze gitu ya ke penghasilan di jabatan sebelumnya. Karena waktu melakukan pengalihan dari pemerintah mengharapkan tidak ada penambahan anggaran gitu. Tidak ada penambahan anggaran, tapi dari sisi kami gitu ya sebagai perwakilan dari
Kementerian Pan-RB juga sempat menyampaikan ya, jangan sampai ASN ini juga dirugikan gitu, karena ada beberapa jabatan fungsional yang tunjangan jabatannya lebih rendah daripada tunjangan dari jabatan fungsionalnya. Dan kami harapannya memang kalau misalnya menguntungkan ASN boleh gitu. Ternyata dari pihak pemerintah inginnya tidak ada penambahan dari anggaran sama sekali. Jadi memang akhirnya kebijakan yang diambil adalah jalan tengahnya, yaitu di-freeze ke tunjangan yang ada yang diterima saat ini. Nah, bagaimana ke depannya gitu ya untuk teman-teman yang sudah mengalami perpindahan jabatan, kemudian saat ini sudah menjalankan tugas sebagai jabatan fungsionalnya secara utuh, apakah ke depannya bisa memperoleh tunjangan jabatan fungsionalnya? Ya, untuk saat ini peraturan yang keluar baru yang nomor 50 tahun 2022, jadi Bapak masih menerima tunjangannya sebelumnya, dan mengingat saat ini juga Kementerian Pan-RB bersama pemerintah bersama DPR juga masih dalam proses merevisi beberapa pasal di Undang-Undang 5 tahun 2014, kami masih belum berani untuk membuat mengubah peraturan tersebut gitu ya, karena akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun dari DPR terkait hal itu. Tapi harapan kami adalah apa yang bisa lebih menguntungkan ASN dan lebih memotivasi kerja teman-teman akan kami dorong gitu untuk ke sana. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih Pak Amar. Terima kasih Pak Amar atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak ya, Bu Dinda, Pak Hendra, dan Pak Ridar. Baik, selanjutnya mungkin kita beralih ke YouTube Kementerian Pan-RB terlebih dahulu, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga di YouTube Kementerian Pan-RB. Mungkin yang pertama nih dari akun YouTube atas nama Indrali. Nah, pada intinya menanyakan terkait dengan perbedaan TPP dan Tukin yang berbeda jauh. Nah, itu yang pertama Pak Amar. Yang kedua dari akun YouTube Dirput Agama nih, nama apa akun YouTube-nya terkait dengan kebijakan RPP manajemen kesejahteraan ASN yang mengcover tunjangan kemahalan seperti apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan nah dari Pak Edi, akun YouTube Edi Hartono terkait dengan penerapan single salary kebijakannya seperti apa. Nah, itu ada 3 Pak Amar yang mungkin akan dijawab terlebih dahulu dari YouTube Kementerian Pan-RB. Mungkin langsung dijawab. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aidil. Dari pertanyaan pertama ini saya baca di kolom chat aja ya Mas. Dari Pak Indra gitu, ASN dan apa nih? Bagi ASN yang lain sejahtera apa sih TPP Tukin? Ya, ada perbedaan dari TPP dengan Tukin yang ada di banyak daerah saat ini. Ya, mungkin kalau dilihat gitu ya di slide yang tadi sempat kami tunjukkan, memang ada kalau bisa dibilang ketimpangan ya Bapak dan Ibu saat ini antara penghasilannya ASN baik di sesama instansi pusat dan sesama instansi daerah, atau instansi pusat dengan instansi daerah gitu ya. Secara nominal gitu mungkin ada perbedaan yang cukup jauh dari yang didapatkan. Ini contoh perkiraan besaran gitu ya dari jabatan tertingginya di instansi pemerintah. Kalau di pusat mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi di daerah bisa sangat jauh sekali, karena tadi yang membuat itu boleh adalah yang membuat itu mungkin terjadi adalah saat ini di Undang-Undang ASN pembebanan dari gaji dan tunjangan dari pegawai itu diserahkan kepada APBD. Jadi semuanya adalah bagaimana kuatnya APBD itu memberikan kesejahteraan kepada pegawainya. Kemudian yang kedua yang memiliki kewenangan itu adalah pemimpin daerah gitu ya, gubernur, wali kota atau bupati gitu, yang membuat peraturan mengenai TPP atau tunjangan kinerjanya daerah gitu ya, adalah pemerintah daerah, yaitu gubernur, wali kota atau bupati.
Itu yang membedakan kenapa bisa ada perbedaan nilai gitu ya. Kalau di pusat mungkin agak lebih bisa ditakar karena kita di Pan RB ini punya standar untuk nilai indeks reformasi birokrasi. Jadi untuk RB 80 berapa standarnya, kemudian untuk RB yang cuma 40, paling kecil sekarang 47 ya kalau nggak salah ya, 47% berapa standarnya, sampai yang ke RB 100, bahkan ada yang 120 kalau yang sudah dinilai lebih advance lagi gitu ya proses reformasi birokrasinya. Tapi ini menjadi evaluasi juga di Kementerian Pan RB pada beberapa tahun belakangan, makanya kami sekarang sudah mulai menerapkan adanya reformasi birokrasi yang tematik. Jadi kita bukan hanya melihat proses bisnis di dalamnya sudah reform atau belum, tapi kita juga melihat reformnya proses bisnis itu, reformnya birokrasi itu apakah berdampak pada tema-tema kemajuan yang diinginkan oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian kalau untuk di daerah itu mungkin agak berbeda pertimbangannya, ada di DPRD, kemudian ada di pemimpin daerah, dan standar untuk terkecil terbesarnya kami kurang paham mengenai itu. Tapi setahu kami pemerintah sudah membuat undang-undang mengenai harmonisasi keuangan pusat dengan daerah yang membatasi anggaran ya. Setahu kami pembatasannya hanya pada anggaran 30% dari APBD itu yang untuk pegawai. Tapi 30% dari berapanya ini kan menjadi masalah. Instansi daerah yang punya PAD sangat besar bisa memberikan penghasilan kepegawaian sangat besar, tapi yang PAD-nya sangat kecil ya tidak bisa. Bahkan ada instansi yang bilang masih belum dapat TPP sampai hari ini. Itu menjadi concern kami juga. Makanya ini mengenai isu ini pun Kementerian Pan RB sudah mengajukan isunya kepada teman-teman di seluruh instansi pemerintah gitu yang mengatur mengenai hal ini. Kemudian di Undang-Undang ASN juga isunya diangkat. Kemudian untuk PP turunnya Undang-Undang ASN yang sedang direncanakan juga, itu isunya juga diangkat. Jadi kedepannya Tukin ini seperti apa mungkin akan berbeda dengan apa yang diatur sekarang. Harapan kami akan menurun ya disparitas perbedaannya. Kalau sekarang di daerah itu bedanya bisa sampai 100, bukan 100%, tapi 100 kali lipat gitu. Di daerah yang paling rendah TPP-nya dengan yang paling tinggi TPP-nya bisa bedanya sampai 100 kali lipat gitu. Seperti itu kondisi yang terjadi saat ini, dan itu ingin kami kurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan gitu ya disparitasnya untuk ini. Dan beberapa strategi yang sudah dibahas diantaranya adalah membuat presentasi dari PAI tunjangan kinerja ini persentasenya tidak lagi sebesar sekarang. Kalau sekarang di instansi yang Tukin atau TPP-nya besar itu gajinya hanya sebagai istilahnya side dish saja gitu. Sedangkan penghasilan utamanya ada di Tukin dan TPP-nya. Nah, kedepannya mungkin rasio ini akan pemerintah atur sehingga yang utama ya adalah gajinya gitu, membayar orang untuk dia sebagai potensial performernya gitu, bukan kinerjanya. Kinerja ini hanya sebagai on top saja. Karena di swasta pun tunjangan kinerja itu ya on top gitu ya, bonus diberikan di akhir tahun, ngelihat bagaimana performa dari perusahaannya gitu. Kalau perusahaannya lagi bagus bisa 2 kali 3 kali lipat gaji sebagai bonus. Nah, kalau tunjangan kinerja di ASN sekarang kan mungkin agak berbeda ya. Dan tapi kedepannya kita mengarah ke sana. Jadi yang diharapkan adalah gajinya yang paling besar, tunjangan kinerja sebagai on top untuk memotivasi kinerja lebih baik lagi. Dan mungkin tunjangan kemahalan, menyambung pertanyaan yang tadi, sebagaimana diatur di Undang-Undang ASN saat ini, akan diatur di peraturan teknis selanjutnya. Izin Pak Amar. Kemudian, baik. Mas Aidil, mungkin dilanjutkan dulu, maaf Bu Dinda, dilanjutkan dulu terkait dengan jawabannya. Nanti kita persilakan ya. Oh iya. Baik. Dilanjutkan dulu Mas Amar. Siap. Baik Mas. Terkait dengan pertanyaan yang kedua gitu ya, mengenai tunjangan kemahalan, mungkin nanti juga akan kami
usulkan untuk dibuat, dan itu peraturannya pasti akan diatur di peraturan turunan atau PP turunan dari Undang-Undang ASN. Nah, karena Undang-Undang ASN-nya sedang dibahas revisinya, kami sedang melihat apakah tunjangan kemahalan ini masih akan tetap ada atau tidak. Tapi secara draft itu sudah ada di drafting RPP-nya, yang memang kalau teman-teman sudah mengikuti dari lama ya, sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama PP itu maju mundur untuk penetapannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait single salary Pak Ahmad. baik, mengenai single salary, sebetulnya konsepnya itu adalah total reward ya. Jadi gaji yang diterima oleh PNS itu mungkin nanti diberikannya dalam satu waktu, tapi itu masih menjadi pembahasan di pemerintah. Isi dari penghasilan ASN gitu ya, isi dari salary-nya ASN itu nanti apa saja itu yang masih belum bisa kita pastikan saat ini, karena kita masih menunggu revisi dari Undang-Undang ASN. Kemudian nanti kita harus membuat PP mengenai gaji tunjangan dan fasilitas atau nama lain yang mungkin nanti akan terjadi gitu jika Undang-Undang ASN ada yang diubah gitu. Seperti itu. Tapi harapan kita adalah seperti di swasta gitu ya, pemberian penghasilan kita nggak lagi tanggal 1 kemudian tanggal berapa kemudian tanggal berapa dipisah-pisah, tapi diberikan dalam waktu yang sama. Bukan single salary yang artinya semua orang dapat gaji yang sama gitu ya, tapi ya semua orang dapat gaji yang proporsional sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kinerjanya, tapi pemberiannya memang di waktu yang sama. Kalau kami tidak salah, di Kementerian Keuangan juga sedang memproses untuk penyusunan peraturan mengenai pembayaran tunjangan kinerja di tanggal yang sama dengan pembayaran gaji, seperti itu. Mungkin itu ya Mas Aidul dari pertanyaan di YouTube. Baik, terima kasih Pak Amar atas jawabannya. Dan tadi di pertanyaan-pertanyaan di YouTube untuk sesi pertama kita sudah menjawab. Nah, selanjutnya kita buka sesi kedua untuk di Zoom meeting. Kami harapkan untuk peserta untuk dapat memberikan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat, dan tentunya terkait substansi kesejahteraan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin untuk kesempatan untuk di Zoom meeting di sini ada 4, mungkin kita selesaikan ya Pak Amar ya, ada 4 yang raise hand di sini. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Harti Wilujeng nih. Silakan mengaktifkan kamera Ibu dan memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Nama saya Harti Wilujeng, saya dari Disnaker Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Yang kami tanyakan ini mengenai jabatan fungsional penyetaraan yang tadi diterangkan oleh Bapak. Saya ini sebagai instruktur muda, Pak. Nah, ini jabatan kami ini tidak linear dengan pendidikan. Nah, untuk prosedur untuk agar kami sesuai sama pendidikan kami ini seperti apa, dan apa ada uji komnya itu Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Baik, terima kasih Bu Harti atas pertanyaannya. Yang kedua mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Sidik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Bapak, ya, saya Muhammad Sidik dari penyuluh pertanian P3K ya, angkatan tahun 2021. Yang pertama yaitu yang saya tanyakan masalah tunjangan fungsional kita penyuluh, Pak. Sementara ini kita penyuluh P3K itu mendapatkan tunjangan jabatan umum. Bagaimana tata cara kita untuk mendapatkan tunjangan fungsional khusus yang sama dengan fungsional penyuluh PNS? Karena aturannya selama ini hanya ada di PNS-nya saja, Pak. Terus yang kedua, yaitu masalah tunjangan kinerja. Bahwasanya itu ASN semua mendapatkan tunjangan kinerja, dan untuk Kabupaten Probolinggo, P3K penyuluh pertanian
sementara ini masih belum mendapatkan tunjangan kinerja itu, Pak. Karena kami sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian juga masalah tunjangan kinerja itu. Aturan-aturan yang ada itu kan masih ada di Perpres dan Kemendagri, ya, Permendagri sudah ada. Apakah diperlukan juga untuk aturan-aturan dari Menpan RB ini untuk Tupin yang mencakup untuk P3K penyuluh pertanian ataupun P3K secara keseluruhan? Mungkin itu saja Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Sidik. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Jusman untuk memberikan pertanyaan. Baik, Pak Jusman, apakah mendengarkan kami? Siap. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, nama saya Muhammad Jusman Sulaiman dari Kabupaten Jeneponto, Pak. Halo? Iya, silakan Pak, pertanyaannya singkat, padat Ya. Pak, silakan. Ya, izin Pak, yang saya mau tanyakan, ada contoh kasus yang terjadi di tahun 2019 itu Pak, penerimaan CPNS untuk khusus untuk Kabupaten Jeneponto. Nah, ini ada terbuka formasi, kalau saya tidak salah penyuluh perikanan Pak, yang notabene di tahun 2017 itu semua penyuluh perikanan dialihkan ke provinsi. Nah, tapi kami diberikan formasi itu sekitar 4 kalau tidak salah Pak, dan 4-empatnya itu sudah terisi. Yang jadi masalah sekarang Pak, apakah kami bisa alihkan itu jabatan fungsional penyuluh perikanan ke jabatan pelaksana, atau kami PNS yang bersangkutan kami alihkan ke provinsi. Karena kemarin saya sudah hubungi teman dari Menpan itu Pak, dan dia mengatakan silahkan menyurat ke Menpan, tapi sampai sekarang belum ada balasannya Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya Pak ini fungsional analis sumber daya manusia aparatur. Nah, yang saya mau tanyakan, cara memasukkan berkas untuk mengusul DUPAK, karena kinerja, bicara kinerja Pak, kinerja sekarang kan yang kemarin sosialisasinya itu tidak perlu membuat DUPAK. Nah, nanti di kinerja baru bisa mendapatkan kredit dari situ kalau atasan menandatangani. Tapi di kolom kinerja Pak belum ada yang saya lihat tertera angka kredit. Mohon penjelasannya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jusman. Pertanyaannya ini mungkin pertanyaannya di luar dari kesejahteraan, namun kalau misalnya Pak gambaran umumnya seperti itu ya Pak Amar. Mungkin yang selanjutnya yang penanya ketiga, Bu Dinda, silakan Bu. Iya, Mas. Tadi menyambung soal disparitas tunjangan antara daerah dan pusat. Disampaikan memang karena tunjangan daerah itu dibebankan kepada APBD. Nah, minta penegasan aja nih Mas soal disparitas tadi itu antara tunjangan pusat dan daerah atau tunjangan antara PNS pusat, PNS daerah dan P3K daerah. Karena alasan mereka selama ini selalu dikembalikan karena kemampuan daerah seperti itu. Gitu. Itu aja Mas. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dinda. Mungkin terakhir Pak Amar di Zoom ada Bu Umi Sufia. Silakan Ibu untuk mengaktifkan kamera dan berikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Pak, sebetulnya lebih menguntungkan mana bagi PNS itu menjadi jabatan fungsional atau struktural?
ya dalam rangka ya kenaikan pangkat dan kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi Suti atas pertanyaannya. Jadi ada 5 penanya, Pak Amar. Mungkin bisa langsung dijawab. Kami persilakan. Baik, Pak Amar, apakah masih Ya, izin Mas Aidil, mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Satu deh. baik? Mungkin yang pertama tadi dari Bu Harti ya, terkait dengan jabatan fungsional, Ibu ya, terkait jabatan fungsional, mekanisme uji komnya seperti apa? Mungkin seperti itu, Ibu ya. Pak, mengenai jabatan fungsional penyataan kami, ini tidak linear dengan pendidikan kami, Pak. Tidak, ya, baik. Iya, sekarang saya jadi instruktur menjahit, Pak. Sedangkan pendidikan saya S1 itu hukum, S2 SDM, Pak. Ya, Baik, terima kasih Bu Pak. Harti. Mungkin silakan mungkin Pak Amar untuk menjawab. Baik, izin menjawabnya. Sebetulnya mengenai pemindahan jabatan ini bukan di substansi kesejahteraan, tapi karena memang akan ada kaitannya dengan kesejahteraan di akhirnya gitu ya. Mungkin kami bisa melihat dari peraturan yang saat ini ada, Ibu ya. Kalau memang prosesnya kemarin itu tidak sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian gitu ya dari Ibu, memang saat ini sudah tidak bisa lagi ya perpindahan jabatan seperti yang kemarin yang secara otomatis gitu ya. Tapi sebagai ASN kita semuanya sangat bisa gitu ya, terbuka untuk bisa melakukan perpindahan jabatan, baik dari jabatan fungsional ke struktural, struktural ke fungsional, fungsional satu ke fungsional yang lain. Tapi karena memang itu perpindahan jabatan secara normal gitu ya, jadi pada akhirnya memang kita harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara normal juga. Salah satunya adalah mengikuti dan lulus ya, bukan cuma mengikuti tapi juga lulus dalam uji kompetensi. Tapi perlu disampaikan juga sebelum kita melakukan perpindahan jabatan, kita harus memastikan dulu di instansi kita apakah ada rumah jabatannya yang akan kita tuju gitu ya, setelah kita memenuhi syarat-syarat dan segala macamnya gitu ya untuk melakukan uji kompetensi dan lulus uji kompetensi. Kalau di instansinya tidak ada formasi jabatannya, ya kita tidak bisa mengisi gitu ya jabatan itu pada akhirnya. Jadi sebelum kita ke sana harus dipastikan dulu ke teman-teman di bagian SDM-nya atau organisasinya apakah ada rumah dari jabatan yang akan kita tuju, dan ya harus mengikuti uji kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing instansi pembina dari jabatan fungsional gitu kan. Syaratnya mungkin agak berbeda-beda dari setiap jabatan fungsional. Demikian Pak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami coba lihat catatan kami ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sidik kalau tidak kami salah, adalah untuk tunjangan jabatan fungsional saat ini tidak diterima, melainkan yang diterima adalah tunjangan jabatan umum, padahal yang bersangkutan adalah PP3K untuk jabatan fungsional gitu ya, penyuluh pertanian. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tunjangan penyuluh? Izin Pak ya, sebetulnya secara peraturan perundang-undangan regulasi harusnya Bapak itu memperoleh tunjangan sesuai dengan status dan jabatan Bapak. Kalau Bapak diangkat untuk formasi jabatan fungsional, harusnya Bapak memperoleh tunjangan jabatan fungsional. Kalau Bapak diangkat untuk formasi jabatan umum, meskipun mungkin dikasih title
jabatannya fungsional gitu ya, ya Bapak memperolehnya jabatan tunjangan umum gitu ya untuk jabatan pelaksana. Jadi mungkin perlu dilihat lagi formasi Bapak apa dan tunjangan yang diterima apa. Kalau memang kasus yang terjadi adalah Bapak diangkat sebagai jabatan fungsional tapi diberikan tunjangan umum gitu ya untuk jabatan pelaksana, nah mungkin ini menjadi akan harusnya menjadi temuan sih ya. Mungkin ini menjadi catatan kami untuk bisa menyampaikan kepada bagian keuangan atau SDM di instansi Bapak mengenai ketidaksesuaian ini. Mungkin kami akan konfirmasi lebih lanjut. Kemudian mengenai P3K tidak mendapat tunjangan kinerja gitu ya, apakah ini bisa diatur oleh peraturannya Menpan? Ya kalau sebetulnya memang secara kewenangan seperti yang tadi sudah beberapa kali kami sampaikan, untuk tunjangan di daerah kewenangannya ada di kepala daerah masing-masing. Jadi Menpan di sini tidak bisa memberikan peraturan mengenai tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan pegawai untuk P3K dimanapun, termasuk di instansi Bapak gitu ya. Jadi memang semuanya gongnya ada di pemerintah daerahnya. Harusnya secara peraturan perundang-undangan juga seperti yang tadi kasus pertanyaan paling awal itu jawabannya sama gitu ya. Secara peraturan perundang-undangan harusnya P3K itu memperoleh apa saja yang diperoleh oleh ASN. Gitu. Secara nominal mungkin ini yang perlu menjadi bahan evaluasi kami. Jadi komponennya mungkin bisa sama, tapi apakah nominalnya bisa berbeda? Gitu ya. Kalau berbeda, apakah perbedaan ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah gitu atau seperti apa? Ini mungkin menjadi bahan evaluasi kami juga untuk pelaksanaan pemberian tunjangan di instansi pemerintah, khususnya di instansi daerah yang mungkin kami agak jauh juga ya untuk kontrol ke sana. Tapi terima kasih atas masukan dan informasi yang terjadi di lapangan saat ini. Jadi jawabannya adalah Menpan tidak bisa ya, tidak punya kewenangan itu untuk menentukan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja gitu ya untuk instansi di daerah. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jusman, apakah terkait dengan Dupak gitu ya seperti apa? Ini mungkin kami tidak pada posisi untuk menjawab juga Pak, karena kami juga tidak memiliki pengetahuan di sana, karena sistem e-kinerja sendiri dibangun oleh teman-teman di BKN dan di Kemenpan RB juga yang menangani mengenai jabatan fungsional itu ada di kedeputian yang sama dengan kami, tapi bukan di unit eselon 2 yang sama dengan kami. Jadi mungkin ini akan kami relay pertanyaannya ke rekan-rekan kami yang menangani gitu ya. Untuk terkait Dupaknya apakah nanti tetap mengumpulkan atau tidak, dan sistem dia kinerja saat ini belum ada perhitungan Dupak, apakah tidak ada atau nanti akan ada, itu mungkin nanti akan kami tanyakan juga ke rekan kami yang menangani. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dinda mengenai disparitas yang tadi disampaikan, apakah itu terjadi di pusat dengan daerah atau antara PNS dengan P3K. Ya, data yang tadi kami sampaikan itu adalah data survei dari Kementerian Pan RB bersama BPS tahun 2018 dan itu data terbaru dari Kementerian Pan RB, dan itu hanya melihat tunjangan kinerja dari peraturan pemerintah ya, Perpres yang sudah ada gitu, mengenai tunjangan kinerja, dan juga TPP gitu ya, laporan dari teman-teman Kemendagri dan Kementerian Keuangan gitu secara data realisasi. Nah, dari data realisasi itu yang kami terima kebetulan hanya untuk PNS, karena P3K jumlahnya masih sangat sedikit waktu kami melakukan pengumpulan itu tahun 2021 ke 2022. Jadi jumlahnya masih sangat sedikit. Jadi kami tidak bisa memetakan. Jadi data yang tadi disampaikan hanya mengcover untuk disparitasnya di kalangan PNS saja gitu. Kami belum melihat dan kami belum bisa menganalisis bagaimana terjadinya pemberian tunjangan kinerja di P3K gitu. Bahkan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saja, kami sebetulnya belum memperoleh surat atau segala macamnya mengenai laporan-laporan tersebut gitu.
Jadi ini menjadi membuka mata kami juga bahwa yang terjadi di daerah adalah mungkin diberikan tunjangan kinerja atau TPP, tapi tidak sama persis dengan ASN, bahkan tidak sama persis dengan PNS, bahkan tidak diatur dalam peraturan wali kota, bupati, dan tidak diatur dalam peraturan gubernur gitu ya mungkin ya. Nah itu menjadi evaluasi juga untuk instansi daerah gitu dalam penerapan P3K ini. Kemudian pertanyaan terakhir, yang mana yang lebih untung bagi kita sebagai ASN gitu ya, apakah di struktural atau di fungsional gitu. Sebetulnya ini tergantung Bapak dan Ibu ya. Kalau di struktural dengan di fungsional, menguntungkannya dicari apanya gitu. Kalau dicari karir, mungkin secara karir di fungsional agak lebih terbuka ya dibanding di struktural, karena struktural itu basisnya adalah struktur, satu struktur hanya diisi oleh satu orang gitu ya. Pengembangan struktur itu butuh proses yang mungkin jauh lebih panjang gitu ya, perubahan organisasi dan segala macamnya. Mungkin secara karir agak lebih rigid gitu ya, dan persaingannya mungkin agak lebih sulit gitu. Kalau di fungsional mungkin persaingannya agak lebih tidak sejibakunya teman-teman di struktural gitu ya, yang memperebutkan satu posisi gitu. Karena di fungsional kita bisa melihat perubahan organisasi itu dari adanya tantangan tambahan kah di lapangan, adanya kebutuhan dari strategi organisasi kah untuk membutuhkan jabatan fungsional tertentu, bahkan jabatan fungsional di jenjang yang lebih tinggi apakah dibutuhkan. Itu bisa melihat dari kondisi yang ada di sekitar gitu ya. Kalau di struktural mungkin agak lebih susah karena jumlahnya sangat terbatas. Tapi kalau dilihat adalah penghasilan gitu ya, mungkin kalau dari sisi penghasilan lebih menguntungkan di struktural gitu, karena kalau kita lihat yang tadi tunjangan jabatannya mungkin lebih besar di struktural dibanding di fungsional, karena setinggi-tingginya tunjangan jabatan di fungsional itu tidak bisa melebihi dari tunjangan di jabatan di struktural. Kemudian juga fasilitasnya mungkin agak lebih banyak di struktural gitu ya, dari kendaraan dan lain sebagainya gitu. Kemudian di struktural, apalagi kalau sudah masuk ke dalam level JPT gitu ya. Kalau sudah masuk ke dalam level JPT tadi ada tambahan lagi di asuransi gitu, ada jaminan kesehatan utama dan lain sebagainya yang mungkin tidak didapatkan oleh jabatan fungsional gitu. Nah, jadi pilihan mau lebih broad di karir atau lebih broad di penghasilan, itu menjadi pilihan rekan-rekan semua. Itu pertimbangan dari kami gitu, mau pilih fungsional atau ke struktural. Seperti itu mungkin jawaban kami. Demikian. Terima kasih jawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Amar. Semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab semua ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi ya yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Kementerian Pan-RB ya, yang tentunya ini memang sangat menarik. Namun kita terbatas waktu, mungkin akan selanjutnya akan dijadwalkan kembali ya terkait dengan terkait dengan substansi yang dibahas pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Dimas Amar Azhari dan tentunya Biro Dakip Kemenpan RB yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Nah, sekedar informasi buat Bapak Ibu bahwa Kementerian Pan RB secara rutin mengadakan kegiatan Bisa Tanya Kebijakan Pan RB pada setiap hari Selasa dan Jumat, tentunya dengan substansi yang berbeda-beda seperti itu. Baik, kami akhiri kegiatan pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akhiri. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.